Wah, kenapa? Mai ketel. Kalau tidak mau mati kelaparan, belajarlah pada semut yang tidak pernah berhenti berjalan mencari makan. Lah, belajar jalan sama semut. Kita jalan udah kaki 2, semut masih kaki banyak. Ngapain belajar sama dia? Basi. Si Mon lama amat bikin teh manis. Mon! Mon! Teh manisnya mana? Sabar, bentar lagi. Gue lagi nyari gula. Kok di lemari makan kagak ada, Del? Ya lo cari dong di lemari gula. Udah gue cari di lemari gula, tapi masih nggak ada juga. Gila lo, Mon ya? Gila sih. Lah, lo ngapain sih teriak-teriak? Udah deket juga. Yang gila tuh lo. Lagi nyari gula di lemari gula. Lemari baju aja kagak ada. Jangan-jangan gulanya lu jual lagi, Del. Wah, kena lo, Mon. Kok kena sih? Ya kena lo nuduh orang sembarangan. Gue bukan pedagang, Mon. Iya, gue tahu lu bukan pedagang. Tapi lu tuh pembohong. Siapa, Mon? Yang pembohong? Lo apa gue? Kalau gue pembohong, Del. Gue tuh udah kaya raya. Kayak koruptor. Bohongin rakyat. Kaya raya buktinya, Del. Itu sih tergantung siapa yang dibohongin, Mon. Nah, lo siapa yang lo bohongin? Ya siapa lagi kalau bukan Muklis? Ini kaya kan? Ya kagak kaya. Ya, gimana lo mau kaya? Yang lo bohongin aja kagak kaya. Oh iya. Kenapa jadi ngomongin Muklis sih? Gulanya lu taruh mana, Del? Ya elah, Mon. Lo udah cari belum di sekitar dapur? Udah. Kagak ada, Del. Pakai dong akal lo. Pakai akal gimana? Macet sih otak lo. Lo cari semut. Gue suruh nyari gula apa nyari semut sih, Del? Tuh, kan masih nggak bergerak otaknya. Lo harus inget dong, ada pepatah, ungkapan, istilah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Oh iya. Tuh, masih nggak jalan otaknya. Kok masih nggak jalan juga sih? Ya udah cari. Ngapain berhenti di sini? Ya, sabar dikit, kenapa? Ini juga lagi mau nyari. Hai Del, hai Mon. Hai, hai. Lu sini mau ngapain, Des? Mau mimin duit lo? Atau lo mau beli nasi bungkus? Ah, enggak ah. Gua kesini mau anterin surat undangan dari Pak RT. Tuh. Salah Del, ini Del. Kenapa sih, Muklis? Udah bawa buka aja. Kayak ingat maling. Del, come on, tolongin mama nih, Del. Udah. Bungkusannya besar banget, Tante. Isinya apaan? Oleh-oleh, Mon. Wah, asik. Pasti makanan ya? Aduh, Mon, kamu itu kayak orang kelaparan aja sih. Dikit-dikit makanan, dikit-dikit makanan. Kan dikit-dikit. Banyak-banyak juga temen mau, Tante. Ya udah, buka aja bungkusannya. Kamu makan tuh sampai kenyang. Terima kasih, Tante. Tante emang orangnya baik banget. Ya, isinya aku pakai bekas, Tante. Ya udah, Mon. Makan aja kenapa? Orang gila aja makan tanah nggak mati. Pakaian bekas ini, Mon, mau disumbangin ke panitia korban banjir, Mon. Ya udah, Mon, cepet makan. Nanti kalau ada sisanya, baru kita sumbangin. Surat buat siapa, Mon? Buat Abdel, Tante. Wah, kalau Abdel dapat surat, berarti Abdel orang penting dong. Jangan-jangan surat undangan dari keluarga besar konglomerat. Lihat ini. Beneran, Del? Dari keluarga konglomerat? Ah, konglomerat. Ini mah dari kongkong melarat. Konglomerat sih, Del. Ya Pak RT kan ngongkong, melarat lagi. Emangnya Pak RT mau ada hajatan apa, Del? Ini bukan hajatan, mah. Ini undangan untuk gotong royong. Bersihin selokan. Takut banjir kali. Kirain. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal.
Mata Abdel berat banget. Kurang tidur nih, nggak bisa melek tuh. Temuan aja deh yang gotong royong. Wakilin rumah ini. Aduh, sorry Del. Encok gue lagi kumat. Emang gue ya susah banget digerakin nih. Encok lah kumat. Kayak Paraden aja loh. Paraden sih. Kalau Paraden kan kumisnya baplang. Nah kalau gue, apanya yang baplang? Ya lo rasain aja sendiri. Iya. Kalian ini kalau suruh gotong royong ada aja alasannya. Dasar males. Udah mah ya. Abdel istirahat dulu. Cuman juga tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Del, Mon, kamu nggak ikut gotong royong? Ikut Pak RT. Pak RT. Loh. Tadi bilang capek, sakit, mau istirahat. Iya nih mah. Tiba-tiba mata Abdel seger. Tuh, lihat bisa kebuka. Pinggang temen juga tante. Tuh, udah bisa digerak-gerakin. Aduh, Tante, saya pikir-pikir si Abdel itu perlu papa. Maksud Pak RT? Loh. Del, jangan macam-macam nih kamu ya. Jelek-jelek ini RT loh saya. Ngapain kamu bawa sapu? Katanya kerja bakti. Oh, good. Mas Temon, itu bawa bulu ayam buat apaan? Tahu lo, Mon. Kerja bakti bawa bulu ayam. Masih mending gue bulu ayam. Daripada gue bawa kandang ayam. Jangan-jangan bulu ayamnya mau buat korek kuping ya? Temen mana bisa korek kuping? Orang nggak ada bolongannya. Mas Abdel, kita kan mau bersihin saluran got. Itu buat apa sapu ijuk? Itu kan buat nyapu lantai. Lo juga ngapain lagi pakai bawa sapu hijau? Ya buat nyapu, Mon. Nyapu kamar aja males. Nyapu jalanan lagi yang panjang. Siapa yang bilang gue mau nyapu? Nah terus itu buat siapa? Lo. Gara mama juga sih. Rumah kayak gini, agak ada sapu lidi. Sapu lidinya kan habis, Del. Dipakai tusuk gigi Temon. Oh iya ya. Kalau sapu lidi mah bukan cuma buat tusuk gigi. Kadang-kadang dimakan pakai nasi. Emang gue rayap? Kalian ini kalau diajak gotong royong, males. Begitu, mendingan kita gotong royong, Pak. Pak RT, mau kemana? Mau gotong royong? Emang sanggup sendirian Pak RT? Maksud kamu apa, Mon? Ya kalau Pak RT nggak sanggup, kita berdua bantuin. Iya. Dasar kalian ngeras pikirannya. Hei. Gotong royong, deket cewek cakep gini, sampai malam juga gue jabanin dah. Iya, Mon. Biarpun hujan juga pasti lo terjang. Emang sekarang udah musim hujan ya, Del? Enggak, cuma udah nggak kemarau aja. Sama juga dong. Del, 3 cewek ini cakep-cakep juga ya. Lo Mon. Lo mau KRJBKT atau PDKT? Apaan tuh KRJBKT? Kerja bakti ya, kayak orang susah aja lo. Gue mau dua-duanya, Del. Sambil menyelam, minum air. Ya udah, lo nyelam aja tuh di got situ. Airnya banyak, lo minum sekalian. Kenapa bukan lu aja yang nyelam ke got? Lu minum tuh air yang butek. Mbak, jangan nelpon itu, Mbak. Banyak semutnya. Tenang, Mbak. Urusan semut biar sama Temon. Dasar cowok brengsek. Pura-pura ngagetin gue ya? Emang banyak semutnya di situ, Mbak. Alah, bilang aja kalau nyari kesempatan buat megang tangan gue. Mon. Ay, di sini kok banyak semutnya ya? Iya nih, banyak semutnya. Mana lihat? Tolongin dong, Bang Abdel. Salah sendiri. Kamu berdua cantik dan manis sih. Apa hubungannya cantik dan manis? Kan semut seneng sama yang manis-manis. Sini, Mas Abdel copotin. Apik kamu. Di mana sih Abdel nyimpen gulanya? Apa jangan-jangan dia sengaja nyembunyiin dari gue lagi? Oh
Iya, kemarin kan Abdul pernah bilang, kalau mau nyari gula, ikutin aja kemana arah semut pergi. Gue nggak praktekin. Gimana nyari semut ya? Nah, tuh ada semut. Tapi kok cuma 2? Gue tanya nggak ya? Ah, kalau dia mau jawab, kalau dia terganggu lagi ngobrol. Nah, yang ini agak banyakan nih. Ya, kenapa arahnya ke kamar tante? Di semut lagi nyari gula, apa nyari susu sih? Marati semut yang keluar. Mau ngapain, Mon? Mau ngintip tante lagi tidur ya? Siapa yang ngintip tante lagi tidur? Orang temen lagi ngikutin kemana arah semut pergi. Del! Adel! Kenapa sih, Mah? Abdel lagi asik SMS-an nih sama Jenny sama Siska. Lihat nih, Del. Temuan mau ngintip mama lagi tidur, Del. Lo keterlaluan lo, Mon ya. Jangan salah paham, Del. Mana mungkin sih gue ngintipin nyokap lagi tidur. Ya, terus lo ngapain kayak gitu? Orang gue lagi ngikutin saran lo. Kan lo sendiri yang bilang, kalau mau nyari gula, ikutin aja kemana arah semut pergi. Gue tahu kalau arah semutnya pergi ke kamar nyokap lo. Kok ikutin semut? Iyalah tante, kan si Abdel yang ngajarin. Katanya ada pepatahnya lagi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya temen ikutin aja kemana arah semut pergi. Lagian ngapain sih, Mon? Mau ngikutin semut? Bego kok dipiara. Iya, emang temen bego tante. Tapi yang lebih bego, yang ngajarin tuh. Lo yang paling bego. Udah tau gue bego, ikutin. Kemarin digampar. Tadi malam dicurigai ngintip. Semua gara-gara semut. Kenapa lo, Mon? Keringkuk aja. Kayak kalkun lagi telur lo, Mon. Gue lagi sedih nih, Del. Ya udah duduk dong. Orang lagi sedih suruh duduk. Emang lo sedih nggak bisa duduk? Emang sedih kenapa sih lo? Masa gara-gara semut gua apes mulu? Mon, baru gara-gara semut aja, muka lo udah kayak begini. Apalagi gara-gara gajah. Ini gara-gara gajah, Del. Emang lo mau diinjek-injek gajah? Siapa mau diinjek gajah? Wah, gua apaan? Lu kalau ngomong yang mesra dikit kenapa sih, Del? Wah, bener lo, Mon. Bener kenapa? Kena lo. Kena kenapa? Gawat. Ya gawat kenapa? Geser. Maksud lu, otak gua udah geser. Kalau otak lo mah udah dari dulu geser, Mon. Sejak lo sering ditolak cewek. Lo tuh kayaknya mulai Mulai apa, Del? senang sama gue ya? Mulai senang sama gue ya? Amit-amit nasir lo. Mendingan gue diinjek-injek gajah daripada nasir lo. Gue lebih amit-amit, Mon. Mendingan gue injek-injek aja yang lagi injek-injek lo. Jek. Mama mau pergi ada urusan penting. Ntar tolong ya baju bekasnya anterin ke panitia. Habis, Temon nggak mau makan sih baju bekasnya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, survei sudah membuktikan. Ternyata keberuntungan gue berada di atas keberuntungan lo. Survei apaan sih, Del? Emangnya lu mau melakukan survei rating tayangan TV? Retang rating. Kayak ngerti aja lo. Orang TV aja belum tentu ngerti. Ini survei cewek-cewek, Mon. Emang kenapa? Lo inget kan kejadian semut kemarin? Ingat, Yang mana? waktu kerja bakti, iya lu sok bersih-bersihin semut di tangannya
Si Jenny sama Siska. Itu mah bukan sosokan, Mon. Emang gua langsung aja pengen ngelindungin cewek. Sekarang Siska sama Jenny resmi jadian sama gue. Hebat lu, Del. Kalinya dapet pacar sampai 2 sekaligus. Padahal giliran nggak dapet pacar lama banget. Sampai cowok aja males sama lo. Tapi gue lagi bingung nih, Mon. Bingung kenapa ya? Nanti malam kan gue pengen jalan. Gue jalan sama Siska apa sama Jenny ya? Ya ngapain bingung-bingung sih, Del? Lu kirim aja salah satu ke gue. Mau Jenny kek, mau Siska kek. Nggak marah gue. Ya gue juga nggak marah sih, Mon. Tapi Kenapa? Bilang aja lu nggak ikhlas mau ngasih ke gue. gue ikhlas, Mon, redo. Tapi Siska sama Jenny-nya mau nggak sama lo? Emang kenapa? Ya kan penampilan lo di bawah standar, Mon. Kayak penampilan lu nggak di bawah standar aja. Mon, gue mau jalan. Gue udah janjian sama Jenny sama Siska. Lo di sini aja jagain rumah. Ya udah pergi sana. Ntar kalau lu pergi, kontrakan lu gue jual. Kenapa lo sehot sih, Mon? Gak bisa banget liat orang seneng. Malam Mas Temon. Wah, kayaknya kali ini lo bukan cuma digampar, Mon. Lo mau dibunuh. Mana sih, Del? Lihat aja. Dia bawa tas gede banget. Pasti dalamnya golok. Lo mau dimutilasi. Mas Temon kenapa? Kok takut gitu? Dewi kesini bukan mau nampar Mas Temon lagi. Justru mau minta maaf. Yang benar. Bener. Maafin Dewi ya. Iya. Kalau begitu, Mas Temon jadi seneng. Nah, kalau Mas Temon udah seneng, gimana kalau sekarang traktir Dewi makan bakso di pangkalan? Oke, ayo. Jangankan traktir bakso, mobil aja belum tentu Mas Temon beliin. Ah, Mas Temon bisa aja. Mon, lo mau kemana? Ya mau jalan sama Dewi. Ya, terus yang jaga rumah siapa? Emang kenapa? Ya kan gue janjian juga sama Jenny sama Siska. Alah, Del. Walaupun kita tinggalin, nih rumah juga nggak bakal kemana-mana. Emangnya punya kaki bisa jalan? Ayo, Bi. Yuk, udah semasuk dong. Bisa bakal terlalu seneng tuh orang. Mana ya? Udahlah. Mas Temon, Dewi pesenin baksonya yang banyak ya. Tenang, Wi. Jangankan cuma baksonya. Kalau perlu, gerobak-gerobaknya juga Mas Temon bisa beliin. Kalau buat Dewi, Ah, Mas Temon bisa aja deh. ya udah. Dewi tunggu dulu sini ya. Biar Mas Temon pesenin. Ki. Iya. Gue ngutang 2 mangkok ya. Mon, utang lo aja yang kemarin belum dibayar. Udah ngutang lagi. Lu ngomongnya jangan kenceng dong. Gue kan lagi sama pacar gue. Tapi kalau 2 mangkok, kagak boleh utang. Kalau 1 mangkok, boleh utang. Kenapa kalau gue ngutang 2 mangkok? Utang lo, utang Abdel udah kebanyakan. Dagangan gue bisa bangkrut kalau begini. Orang udah gue belanjain keras-keras. Nanti kalau kedengeran sama pacar gue, bisa malu gue. Lagi sampai suruh bawa pacar kemarin. Ya udah, gue utang 1 mangkok. Tapi lu bikinnya 2. Yang 1 mangkok lagi, kuahnya aja buat gue. Yang bener, Mon. Masa kuahnya aja? Tadi lu bilang 2 mangkok nggak boleh. Yaudah deh. Kok Mas Temon lama amat pesennya? Biasa, Mas Yuki kalau nggak dikasih tahu, kadang-kadang suka kasinan, nggak ada rasanya. Itu. Makanya Mas Temon kasih tahu dulu. Loh, Mas Temon kok pesen bakso cuma kuahnya aja? Mas Temon lagi alergi makan daging sapi. Mon, bakso gue dari daging lembu. Daging sapi. Aduh, Mon. Kaki gue kenapa lu injek sih? Sorry, Ki. Nggak sengaja. Mon, kebetulan. Gua mau nagih utang nih. Utang apaan, Chris? Kata Abdel, uangnya udah ada melu. Lu tuh dibohongin sama si Abdel. Kagak. Uangnya katanya lo yang megang. Chris. Boro-boro dia pegang uang. Nah, bakso aja ngutang. Tuh, lihat. Pesen bakso kuahnya doang. Apa? Ngutang? Jadi Mas Temon nggak punya uang?
Dasar cowok kere, kalau gitu kita putus. Nih. Nih. Gara-gara lu berdua nih. Jadi putus gue sama pacar gue. Tunggu, Mon. Mana bayar utangnya? Sama. Utang gue juga, Manil. Nih, lu pegang satu orang tuh mangkok. Jadi bisa ngerasain gimana sih kalau nggak punya uang. Mon, gue tukang bakso. Lo kasih bakso. Lu masih mending kasih bakso. Gue dikasih kuahnya. Ki, udah tanggung nih. Temuan punya utang, nggak pernah bayar-bayar. Gue nggak punya duit nih, Ki. Gue ngutang bakso deh, semangkok. Klis, kalau semua ngutang, bisa bangkrut dagangan gue. Lo aja jadi tukang baksonya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Lu mondar-mandir mulu, Din. Kayak kereta odong-odong lu. Please dong. Bikin Udin jadi tambah pusing aja. Bukannya elu yang bikin emak pusing. Mondar-mandir. Bikin mata emak juling, Din. Ya kalau emak pengen matanya nggak juling, nggak usah ngeliatin Udin. Sepel. Din, katanya lu udah kerja ya? Di mana, Din? Di kantoran ya? Kok belum berangkat sih lu? Nah, belum, Mak. Ya sih, Udin kerja di kantoran. Tapi di lapangan. Gimana sih lu? Di kantoran, di lapangan. Emangnya lu pemain bola? Wasit, Mak. Udin ditugasin di lapangan. Udin jadi tukang nagih duit. Tukang nagih duit gimana sih, Din, maksudnya? Ya, pokoknya kalau ada orang yang utang, terus orangnya nggak mau bayar, Udin yang nagih duit. Oh, gitu. Tapi emang harus tuh, Din. Yang namanya utang tuh harus dibayar. Nah, masalahnya ini orang yang punya utang nggak mau bayar, Mak. Loh, utang kan emang kudu dibayar, Din. Ya ini nih masalahnya. Orang yang kagak komitmen. Giliran ngutang mau, giliran bayar dia ngeles. Yang beginilah, yang begitulah. Sekarang coba lu ngomong sama emak. Siapa orangnya? Biar emak yang tagih. Dia belum tahu siapa emak lo. Ngomong, siapa? Beneran, Mak? Iya. Tapi Udin nggak tega, Mak. Kenapa? Orang yang punya utang ada di depan Udin. Mana? Kagak ada orang. Mana? Hah? Emak. Yang bener lu. Kapan emak punya utang? Iya, kan tempo hari Mak minjem uang sama Udin. Katanya buat arisan. Itu uang kantor, Mak. Gimana gua tahu kalau itu duit kantor? Terus gimana dong, Mak? Itu sih urusan lu. Siapa suruh lu jadi tukang nagih utang? Minggir lo, jalan kayak jagoan aja. Kebetulan. Mau ngomong apaan sih? Mati dulu dong. Ada apaan? Gue mau ngomong sama elo. Mau ngomong apaan? Ini, Del. Lu kan pinjem duit dari gue. Nah, sekarang udah jatuh tempo. Waktunya bayar. Begini, Din. Gue emang punya utang sama lo. Tapi emak lo punya utang sama gue. Lo tagih aja sama emak lo. Ya nggak bisa gitu dong, Del. Ya kalau nggak bisa gitu, kita begini aja. Kenapa repot? Terus siapa yang mau bayar? Nah, Din. Lo saudara gue bukan? Iya, tapi kepepet sih. Lah, saudara itu harus tolong-menolong. Nah, lo tolongin gue, pinjemin duit buat bayar utang ke lo. Tapi gue nggak punya duit, Del. Ya lo cari kemana kayak pinjeman daripada utang lo nggak dibayar? Oh iya ya. Ngerti nggak lo? Dikit. Ya, jadi kita harus banyak.
Ngerti, Del? Nah, kan lo tadi nyuruh gue matiin motor. Iya. Sekarang lo starterin. Loh, kok gue yang starterin? Katanya lo ngerti. Kalau ngerti lo starterin dong. Oh iya ya. Jadi nggak ngerti gue malu lo, Din. Jadi ngerti gue sama lu, Den. Nah, starterin. Kali lagi dong. Goblok sih. Gitu, baru namanya bego. April emang saudara gue. Tapi duit kan nggak ada saudaraan. Ya, ketipu lagi gue. Del! Abdel! Del! Udah, Din, nggak usah dipikirin. Di mana-mana yang namanya perempuan emang begitu. Kan juga dia balik sendiri. Mak ngomong apa sih? Ya elah, Din, emak kan dulu pernah muda. Masa sih kagak ngerti sama masalah lu yang kayak gini? Palingan lu lagi dicuekin sama si Fitri kan? Udah deh, Mak. Jangan ganggu. Bikin ribet masalah Udin aja. Capek, Mak. Capek, pek, kopek. Ih, kalau lu capek mendingan lu tidur sono. Gua empet aja lu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, Mas Udin keren amat. Mau kemana? Biasa, Mbak Fitri. Kerja. Masa nganggur terus? Ntar gak bisa kawin-kawin dong. Kata orang-orang, Om Udin jadi debt collector. Masih kecil nggak boleh ngegosip, sayang. Maaf ya. Mah, Om Udin mukanya lucu banget. Terus jadi badut tuh, Mah. Aduh, sayang. Raka nggak boleh ngomong kayak gitu. Kan bagus kalau Mas Udin punya kerjaan sekarang. Jadi Raka bisa diajak jalan-jalan. Anak ini ngeselin banget sih. Bikin martabat gue jatuh aja. Kenapa Mas Udin? Apa, Mbak Fitri? Mbak Fitri cantik banget. Ah, kenapa? Cantik banget. Oh, thank you. Karena Mas Udin udah nyanjung Fitri, sekarang Fitri rapiin bajunya Mas Udin ya. Kan kalau kerja itu harus rapi, Mas Udin. Dan Ayo dong, jangan lama-lama. Diam! permisi. Yuhu. Weh. Ono wong ayu. Dari mana, Mbak? Oh iya, kenalin. Saya Prapti dari debt collector. Saya mau ketemu Mak Ana. Istri Bapak ada di dalam. Bula? Siapa istri saya? Saya ini masih bujangan, Mbak. Bujang ting-ting. Makanya saya telat kawin. Kenalkan, nama saya adalah Bagong. Nama saya Prapti. Weladalah wong ayu.
Ada perlu apa kamu datang kemari? Saya mau nagih utang sama Mak Ana, udah 2 bulan belum bayar utang. Woi, tobat. Kira-kira berapa utangnya Wong Ayu? Istri Mas Bagong. Cantik juga. Maunya sih begitu, Ben. Enak aja, saya tuh bukan istrinya, tapi saya yang mau nagih utang pemilik rumah ini. Maksudnya Udin? Budemu itu loh, Ben, yang punya utang sama dia. Waduh, Bude kayaknya baru aja dia pergi. Katanya sih ke rumah Bang Abdel. Ya, gagal lagi nagih orang. Gimana, Mbak? Kalau nagihnya saya kawal, saya temani. Tapi inget, kalau berhasil 10%. Nggak mau. Pokoknya saya mau nunggu sampai pemilik rumah ini datang. Waduh, itu kok nekat banget. Gue jadi bingung. Yang dibilang Bagong ada benernya juga sih. Kalau gue nggak bisa nagih hutang, terus diguna-gunai, gue jadi gila, Dok. Kalau gue gila, bisa-bisa ngobrol sama pohon nih. Hei pohon, apa kabarmu? Kamu teman cewek ini gemes deh. Wah. Gimana ya? Nah, ini yang punya rumah, Mbak. Betul, saya yang punya rumah. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Kalau ada apa-apa, sama dia aja nih. Dia punya rumah. Kalau saya sih cuma numpang di sini. Misi. Saya juga mau mohon izin pamit. Kan lagi ada cewek cantik, tamunya Pak Udin, cungkring. Dasar Petromak, kecuali berkilau lu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Maaf, sebelumnya kenalkan dulu. Oh, iya. Saya Prapti dari Debt Collector. Gue Udin, cowok paling cakep di komplek ini. Begini, Mas. Kita ingin cek ke Bu Ana karena kredit cardnya sudah 3 bulan belum dibayar. Dengan total tagihan... Waduh, bisa berabe nih berantem sama Babe. Kacau nih, Mak. Buat apa dia pakai kredit card segala? Cuma gaya-gayaan doang, giliran bayar ngeles. Tunggu sebentar ya, Mbak. Ya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mak! 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 Ih, mana sih, Mak? Mak! Masih ngutang sono sini. Tuh, dicari debt collector. Ya elah, Din. Lu tega amat sih sama emak. Lu kan bisa bilang emak lagi kagak ada di rumah. Paling nggak lu ngaku aja kalau lu tuh jadi pembokat. Jadi pembokat. Lu tuh goblok kecoa berkilau. Tega bener sih, Mak. Anak sendiri disuruh jadi pembokat. Ya, you know lah how you can do. Lagunya sok kritis. Giliran ditagih debt collector langsung kritis. Udah dapat ide.
bunganya yang harus dibayar sebesar 15 juta rupiah. Oh, iya Mbak. Tetapi orang yang punya rumah ini sedang keluar. Situ kan anaknya. Macam mana pula Mbak? Saya ini pembantunya. Tadi dibilang anaknya. Terus sekarang dibilang pembantunya. Gimana sih? Situ mau mainin saya ya? Begini ceritanya Mbak. Tadi itu anaknya, sekarang ini pembantunya. Dari mukanya aja sudah beda. Kalau anaknya paling cakep sekomplek ini. Tetapi kalau pembantunya paling cakep sekecamatan ini. Saya bisa panggil pihak berwajib untuk menangkap Ibu Ana. Karena tidak mau membayar kartu kredit. Ya sudah, saya panggilkan Mas Udin dulu ya Mbak. Silakan. Saya dulu salah. Wah, ada cewek cakep tuh. Sendirian lagi, mah. Kasihan kalau nggak ditemenin. Itu kan debt collector. Waduh, bisa kacau kalau ketemu dia. Bil, kita pulang yuk. Ada yang ketinggalan di rumah nih. Ayo. Ya, Mama baru juga nyampe. Belum juga turun. Udah mau pulang lagi aja. Sebentar, kenapa sih, Ma? Ini penting, Del. Ntar Mama ceritain di rumah. Ayo, cepetan. Gimana, Ben? Orangnya udah pulang belum? Kayaknya belum, Budi. Masih di teras. Gimana sih? Tadi Udin sempat bilang, Mak, kalau Udin cowok paling cakep di komplek ini. Makanya kayaknya dia mau nginep. Gimana dong nih? Gak apa-apa, Mak. Ntar tidurnya di kamar Udin aja, biar Beno tidur di gudang. Enak aja lu. Lu yang di gudang, jadi sama gue. Lu tuh yang tidur di gudang, lu kan numpang. Apa lu, Bil? Enak aja numpang. Jangan begitu dong. Gak bisa, bunganya harus dibayar. Polisi nih. Aduh, gue takut banget kalau si Udin di penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, orangnya di sini loh, Din. Waalaikumsalam. Maaf, saya harus... Mau kemana, Mbak? Ini urusannya belum selesai. Kelarin dulu dong. Berapa total utang Ibu Ana dan Mama saya? Biar saya tackle semua. Pak, Mas, udah hutangnya saya anggap lunas. Loh, kok? Bener nih, udah lunas. Iya, sumpah saya anggap lunas. Gak mau pakai bantuan? Phone a friend atau 50-50 mungkin? Enggak. Ya udah, kalau gitu biarkan saya mengantar Mbak keluar. Nggak usah, saya bisa sendiri. Maaf, permisi. Del, mana duit yang lu pinjem? Yang katanya bakal modal usaha. Lah, Bude, kan udah buat bayar debt collector. Loh, jadi uang yang kami pinjem, uang kami sendiri. Kamu puter-puter. Nah, itu tahu. Ya ampun, Abdel! Kabur nggak lu? Kabur nggak lu? Kabur nggak? Mau kemana? Mau kemana? Mau kabur, Bude. Itu kesini, ke sono dong. Oh iya, yuk, Din.